siapa yang buat? Ya orang Kristen lah, masa gua yang buat? Astagfirullah. Di mana buktinya? Coba gue mau lihat isinya. Gue cuma penasaran doang, mau nanya. Iya. Nih. Pesita ya. Nah. Yang nulis Aldo Tulung Alo dan Giovanni R. Pranata. Wah, nih. Injil Pesita Aramaik Indonesia berisi Injil Matius, Markus, Luka, dan Yohanan. Jadi dalam bahasa Aramaiknya itu bukan Yohanes tapi Yohanan. Ya, penerjemahan Aldo Tulung Alo dan Giovanni R. Pranata. Pesita Indonesia Merdeka Jakarta 2025. Buatan ya. Indonesia itu mah karangan orang Indonesia. Loh, tapi yang itu terjemahannya Bududul. Kalau Injilnya berbahasa Aramaik ini loh. Tetap aja. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama seperti Injil dalam bahasa Indonesia. Itu kan terjemahan orang Indonesia. Cuma bedanya apa? Sabar, gua kasih tahu. Bedanya nih, gua kasih tahu ya bedanya. Ini kan Bibelmu kok, toh. Nih lihat nih Bibelmu. Nah, ini Bibelmu. Dulu waktu gua di Advent, nama gue Anthony Faris dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dulu gua pernah di Advent juga. Nah, kalau ini contohnya adalah nih, ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Cuma kalau ini nggak ada original teksnya, nggak ada yang diterjemahkan, hanya terjemahannya saja. Jadi nggak bilingual gitu. Kalau ini bilingual itu apa? Ada yang diterjemahkan, ada terjemahannya. Ini yang diterjemahkan, ini terjemahannya gitu nih. Begini, paham nggak? Iya, maksud saya itu Injil Pesita itu isinya sama tidak dengan yang di Alkitab? Sama, cuma ini lebih jujur. Contoh. Jujur, apa bedanya? Ya gua kasih tahu. Iya, buruan, gua mau pergi nih. Jangan kabur. Udah buruan cepetan. Lu jangan buru-buru, ini gua lagi cari perbedaannya. Kamar mandi. Oh, mau BAB lu, pantesan bau. Aduh, Sapira makasih. Lagi Sapira, nih lihat. Tuh anak bayi aja. Ini Yohanes 13:13. Coba kau baca. Atau gua gedein dulu lah layar gua ya. Injil Pesita itu kan buatan Indonesia. Gimana sih lu? Iya, ininya yang terjemahannya itu orang Indonesia. Ya, nih coba. Yohanes 13 ayat 13 kau baca. Kalian menyebutku guru kami Raban dan Tuhan kami Maran. Terus apa yang kalian katakan itu benar karena demikian kataku. Nah, kalau dalam TLAI di sini disebutnya apa? Di sini disebutnya apa? Tuhan. Tuhan. Kalau dalam bahasa Aramaiknya bukan Tuhan, tetapi apa? Tuhan. Makanya itu orang-orang Kristen di Indonesia disesatkan oleh LAI gara-gara terjemahan. Sebentar, kalau coba buka di Wahyu, nggak ada Wahyunya? Kitab Wahyu. Kamu tahu Pesita nggak sih? 19 ayat 16. Di situ kan Yesus juga dikatakan Tuhan. Sabar Katasya. Ini Pesita itu isinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Wahyu itu bukan. Safira makasih. Wahyu itu bukan Injil yang diterima dari Allah. Itu tulisan si Yohanes di Pulau Patmos. Kamu nggak ngerti Pesita? Aduh. Pesita itu Injil berbahasa Aramaik, bukan tulisan Yohanes dalam bahasa Aramaik. Nih, aduh si Tasya. Ini Tasya, gua kasih tahu lagi. Apa di sini? Ya apa? Matai, Markus, Lukas, Yohanan, cuma 4 aja. Kalau Wahyu itu tulisan si Yohanes bukan firman Tuhan. Gimana sih lo? Dengar dulu.
19 ayat 16, Yesus itu disebut Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu nggak ada di sini karena itu bukan wahyu dari Allah kepada Yesus. Maksud saya, walaupun itu tertulis kata Tuhan, itu tidak merubah bahwa dia adalah Tuhan. Tidak merubah. Di mana Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan? Di mana? Ada. Di mana? Ada, baca aja itu Yohanes 13 ayat 14, coba baca di situ. Sudah saya tunjukkan malah suruh dibaca lagi. 13 ayat 13, yang 13 ayat 14-nya, ayat 14-nya. Ayat 14-nya. Ya. Kamu tuh dikasih tahu tetap ngeyel ya. Nih. Coba aku gedein dulu layarku. Itu terjemahan LAI yang menyesatkan, Tasya. Coba sebentar ya. Coba kau baca 14 kan? Tar dulu. Mana tuh? 14. Ini kan ayat ke-14 toh. Coba kau baca. Jadi kalau aku membasuh kaki kalian, aku yang adalah Tuhan dan guru kalian, terlebih lagi kalian harus saling membasuh kaki. Jadi jeder. Kena lagi. Ternyata terjemahan yang menyebut Tuhan itu terjemahan LAI. Tidak sesuai dengan original language Yesus. Kalau dalam bahasa Aramaik ternyata bukan Tuhan Yesus, Tuhan. Hah? Suara lu keras banget. Ini volumenya kecil, Tasya. Bentar, nih Nandar. Kan kalau Tuhan, kenapa sih dia disebut Tuhan? Karena dia datang ke dunia sebagai manusia. Tetapi Tuhan itu adalah roh. Gua nggak bahas itu dulu. Sekarang saya tanya, terjemahan yang benar Tuhan atau Tuan? Hah? Tuhan. Terjemahan yang benar Tuhan atau Tuan? Walaupun dia disebut Tuhan, tetap saja dia itu Tuhan. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, terjemahan yang benar Kak Safira, Tuhan atau Tuan? Tuhan. Tuhan, ya sudah, terjemahan yang benar adalah Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Sebentar, gue bisa jelasin kenapa dia bisa Tuhan. Karena dalam kitab Wahyu banyak dikatakan. Enggak, gini. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu. Udah, gue ke kamar mandi dulu ya. Tasya. Kamu Oke. harus Tasya, kamu harus belajar. Kabur. Teman satu gereja saya kabur, si Tasya. Belum apa-apa, aku mau ngasih tahu malah kabur. Tasya naik. Teman-teman, si Tasya ini teman satu gereja waktu saya menyusup di gereja Mesianik. Tasya malah kabur. Malah kabur si Tasya ini. Kalau Bang Nandar lebih condong kemana? Aramaik. Karena Allah menurunkan menurunkan firman Tuhan, Allah menurunkan firman-Nya berdasarkan bahasa kaumnya. Orang-orang murid-murid Yesus bahasa Aramaik. Orang-orang Yahudi pakai bahasa Aramaik pada saat itu. Tiba-tiba Injilnya dalam bahasa Yunani, kan ngaco. Ayo cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya. Ya, cari si Bom ke, si Edis ke, si Cecep ke, siapapun. Kita bahas Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaan. Siapa di antara kalian yang sanggup mengalahkan saya? Saya debater dari Kuningan, Jawa Barat. Ciela. Cari. Nggak ada yang berani nih. Tak selamanya cinta adalah mengadakan ilah lain selain daripada Allah. Dosa orang agama pagan, bila menghujat roh maka dosanya tidak akan diampuni. Ini agama pagan.
Karena dalam agama Yahudi, dalam agama yang dibawa oleh Musa, tidak ada dosa terbesar itu menghujat roh. Dosa yang paling besar adalah mengadakan ilah lain. Aduh, ini apa lagi nih? Malah lagi buat bangunan. Coba cari yang pintar. Cari debater Kristen yang paling hebat. Pasti bubuk. Ya, Wahyu, Kristen atau Muslim? Halo? Halo? Ya bang. Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, turun. Kita cari Kristen dulu. Ya, kalau Kristennya nggak ada baru yang Muslim. Cari debater Kristen yang paling hebat. Saya jamin bubuk, Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaan. Ya, Tambunan. Oi, Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, on cam. Adek, Bapak, Ibu, Lae, Opung, Tulang. Anda sudah bisa on cam. Kalau on cam layarnya saya perbesar. Gimana? Gimana hukumnya? Ya, gini caranya. Silakan diterima. Terima, Lae. Malah kabur. Tak selamanya ciptaan Allah. Siapkan Alkitab. Halo? Oh, iya bang, iya. Iya, Toleh, silakan Toleh. Iya, judulnya Yesus dan RK ciptaan Tuhan. Dasarnya mana bang? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Bukan tanya, coba baca Wahyu 3:14. Wahyu, saya ambil Bible ya. Ya, ambil Alkitabnya. Abang jangan nervous. Memang saya ganteng. Memang, aduh, abang jangan nervous ya bang ya. Biasa aja, saya bukan artis bang. Ya. Wahyu berapa? Ambil. Udah ada belum Alkitabnya? Ya, sementara dibuka ini bang. Ya baik. Wahyu 3 ayat ke-14. Ayo bunga-bunganya teman-teman. Wahyu 3:14. 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Iya, udah dapat ini bang. Ya sudah dibaca. Jangan batuk kasih abang. Minum dulu bang. Abang ini belum apa-apa sudah batuk-batuk. Sabar bang, sabar. Iya ya. Wahyu 3 ayat 14. Ya ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, terus gimana? Sekarang saya tanya. Al-Amin atau dalam bahasa Yunaninya Ho-Amen, siapakah manusia yang digelari Al-Amin menurut kepercayaan Anda? Atau siapakah Amin dalam Wahyu 3:14? Siapakah Amin di situ? Inilah saksi yang setia dan benar. Dia adalah Amin dan permulaan dari ciptaan Allah. Siapakah Al-Amin? Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Amin. Kalau dalam bahasa Indonesianya Amen. Kalau dalam bahasa Yunaninya Ho-Amin. Siapakah Amin di situ, abangku? Iya bang, kalau ayat ini ya dari aminnya ini aku belum tahu sih. Aku tidak belum tahu karena, ya. Ini aku kasih tahu ya. Iya, silakan bang. Tidak ada manusia di muka bumi yang pernah digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu dalam fakta sejarah. Saya berbicara ya, dalam fakta sejarah historical keagamaan, tidak ada satu manusia pun yang digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam iman Kristen, Al-Amin itu adalah Yesus.
Secara historikal tidak ada sejarahnya. Cuma saya dalam sudut pandang iman Kristen aja. Saya akan tunjukkan. Ya, menurut iman Kristen, Al-Amin itu adalah Yesus. Menurut iman ya, bukan menurut historikal. Nah, saya tunjukkan. Ya, sabar deh, sabar Bang ya. Nih, teman-teman perhatikan ya, dalam historikal, dalam historis keagamaan, tidak pernah ada di muka bumi yang digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi secara iman Kristen, Al-Amin itu adalah Yesus. Kita lihat, kita bertanya aja ke Google ya. Yesus adalah Amin dalam Alkitab? Ya, dalam kitab Wahyu Yesus disebut sebagai Amin atau Sang Amin. Nah, kalau kita identifikasi kalau ini adalah Yesus, inilah Amin, permulaan dari apa? Ciptaan Allah. Saya tunjukkan Alkitabnya. Kita sudah identifikasi bahwa Amin menurut orang Kristen adalah Yesus. Ternyata Yesus adalah ciptaan. Nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada abang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Yesus. Ini kan? Amin. Karena sudah kita identifikasi kalau Sang Amin itu adalah Yesus. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesias laodikion grapson ta delegei ho amen, ho martus, ho fistos, kai aletidos, he arke tes ketisios tauteo. Dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus adalah ciptaan. Kalau orang Kristen mengimani ini sebagai Yesus, tapi kalau orang Kristen mengakui itu adalah Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi maju kena, mundur kena kalau dalam warkop. Mau bilang itu Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad yang lebih utama. Kalau mengakui itu Yesus, ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Bagaimana Bang? Gitu ya. Iya begitu atuh, gimana sih abang? Menurut versi Bang Yonatan ya. Bukan versi saya Bang, saya hanya mengidentifikasi. Kalau Anda tidak percaya, tanya pendetamu. Kamu Katolik atau Protestan? Kalau Protestan tanya pendetamu, kalau Katolik tanya romomu. Romo, Al-Amin dalam kitab Wahyu ini siapa? Menurut dogma iman Kristen, Katolik maupun Protestan, menurut historikal sejarah, tidak ada manusia yang disebut Al-Amin kecuali Nabi Muhammad. Masalahnya, kalau mengakui Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad lebih terkemuka daripada Yesus, karena dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kalau mengakui Yesus, ternyata Yesus adalah ciptaan. Jadi maju kena, mundur kena. Gitu Bang. Oh gitu ya. Gimana? Mau login? Iya loh, mau login enggak? Aduh Bang. Jadi coba, nih saya tunjukkan ya, Nabi Muhammad itu, sebentar. Kalau Nabi Muhammad itu jelas-jelas dipanggil Amin, tapi kalau Yesus tidak pernah ada muridnya bilang Al-Amin, Yesus nggak ada. Ini saya tunjukkan ya. Al-Amin adalah gelar bagi Nabi Muhammad. Gelar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bang, lihat nih ya. Iya. Siapa? Nih, kata kuncinya Al-Amin adalah gelar kepada Nabi Muhammad. Nih, Al-Amin adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Gelar ini berarti yang dapat dipercaya, ya. Nah, nih, yang gelar ini yang berarti dapat dipercaya atau yang terpercaya. Gelar ini diberikan karena kejujuran, amanah, dan integritas yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini secara historis, bahkan Nabi Muhammad disebut Amin itu ketika beliau sebelum jadi Nabi, dari masa mudanya. Makanya
Ya, makanya mana nih? Makanya ini tuh maju kena mundur kena. Maju kena mundur kenanya gimana, Bang? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau Al-Amin di sini diakui sebagai Yesus, ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Kalau Amin di sini dimaknai sebagai Nabi Muhammad, ternyata Alkitab sudah menuliskan tentang Nabi Muhammad. Makanya, Bang, dalam Al-Quran kami, Quran surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Gelar Al-Amin sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Jadi Kristen maju kena mundur kena. Mau mempercayai Amin adalah Nabi Muhammad, ya harus beriman kepada Nabi Muhammad. Mau mempercayai Amin adalah Yesus, harus menerima kalau Yesus adalah ciptaan Allah. Dan umat Islam percaya itu, Yesus adalah ciptaan Allah. Bang Nandar, di mana dalil Qur'annya Yesus adalah ciptaan Allah? Quran surat Ali Imran ayat ke-69. Bunyi ayatnya gimana, Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak, Allah tinggal ngomong jadi, maka jadilah dia. Ada tuh ayatnya. Kalau Yesus adalah ciptaan menurut Quran maupun menurut Bible. Itu. Abanggo, dalam diri Yesus ada Roh Kudus atau tidak? Halo, Bang? Ya, gimana, Bang? Bang, dalam diri Yesus ada Roh Kudus atau tidak? Dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Ya, ada, Bang. Ada Roh Kudus. Baik, baca Mazmur 104:30, Zakaria 12 ayat 1, atau Zakaria 12 ayat 1 dulu nggak apa-apa. Mazmur berapa, Bang? Satu-satu, Bang. Mazmur 104 ayat 30. Mizmor Daud 104:30. Dalam bahasa Ibraninya itu Tehillim, Sefer Tehillim. 104 ayat 30. Iya, 104 ayat 30. Ya. 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 Mau dibaca, Bang? Iya, silakan Abang baca. Kalau Abang ini nanti saya bacakan juga. Oh ya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Oke, saya bacakan sekarang. Baik. Oke. Iya. Ini saya bacakan kepada Abang. Jadi setiap para nabi itu menerima Roh Kudus. Setiap para nabi menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Kita lihat, kita konfirmasi dulu menurut Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, atau orang Kristen bacanya Allah, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuh, utusan itu menerima roh Allah. Nah, roh Allah yang dikirim kepada utusan adalah ciptaan. Di mana ayatnya? Tadi Anda sudah baca. Ya, di dalam Mizmor atau Mazmur. Oke, kita lihat. Mazmur 104 ayat 30. Ya. Apabila engkau mengirim rohmu, ingat Yohanes 3:34 tadi yang sudah saya baca sebelumnya, ya, dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengirim rohmu, ternyata rohnya Allah itu, rohnya Allah itu, mereka tercipta. Kenapa mereka tercipta? Karena Allah mengaruniakan rohnya tanpa terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Dalam bahasa Ibraninya, Tesalah ruahaha yibareun yud hades penai adama.
Nah, di sini ada kata-kata yibareun. Yibareun dari akar kata bara, seperti halnya di dalam Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim, yang artinya adalah tercipta, ya. Nah, ini Mazmur 104:30. Saya bukakan juga nih di dalam Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat 1, roh yang ada di dalam diri manusia, baik itu manusia Yesus atau manusia kita, itu adalah ciptaan. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Masha debara Adonai al Yisrael neum Adonai noteshamayim peyoshed aret Peyosher ruah Adam bekerwa. Roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah ciptaannya Allah. Makanya Islam tidak pernah menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah ciptaan menurut Quran maupun menurut Bible. Itu Bang ya, belajar lagi Bang ya. Agama itu bukan hanya dijadikan simbol atau formalitas semata, tetapi agama itu adalah identitas yang akan menghantarkanmu loh terguncang. Memang internet ini bisa menggoncang setiap iman. Oke, cari debater Kristen yang paling hebat, naik di sini, mari kita berdebat. Ya, cari yang paling pintar. Syaratnya on cam ya. Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Weh, pantasnya kamu mencintai. Weh, kedela yang juga cintai dirimu. Bapak Yongki, Kristen atau Islam? Bapak Yongki, halo Pak Yongki, Kristen atau Islam? Islam. Oh Islam, baik Bapak, terima kasih. Saya prioritaskan dulu yang Kristen Pak Yongki ya, mohon maaf. Dibacakan ayat Bible dibilang bohong. Dasar oten ini gimana sih? Gua sudah menunjukkan ayat Bible-nya, terjemahannya, Ibraninya, dibilang gua bohong. Oke, Bapak Aris, salah naik kah? Aduh, salah naik nih kayaknya. Gua nunjukin Bible-nya dibilang bohong, dasar oten. Timur, Kristen atau Muslim? Timur, Timur, salah naik juga. Hah? Oke, kalau salah naik saya turunkan. Jangan jadi berhala teman-teman ya. Oke, on cam. Ya, on cam. Anda sudah bisa on cam. Silakan on cam, brother. Kalau yang tadi belum bisa on cam, Anda sudah bisa on cam, wajib on cam. Nah, sabar ya. Nah, kalau on cam kan enak. Bapak, pengikut jalan yang lurus. Wih, keren kali nih Bapak. Suaranya Pak. Bagaimana ini? Iya, Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaan Bapak ganteng. Wih, ini teman-teman, ini kalau lagi mudanya Bapak ini pasti ganteng ini. Ya, sekarang aja masih ganteng nih. Waduh, mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah.
Apakah Silakan. apakah roh Allah itu ciptaan? Ya itu kan di situ. Itu di situ tulisannya apa tuh? Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaan. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Oke. Mazmur 104 ayat 30. Bapak siapa? Pak Denny ya namanya Pak ya? Kenapa? Bapak Denny atau siapa saya lupa namanya itu. Denny atau Erwin. Bapak Erwin. Peri, Oh, Peri. mohon maaf Pak Peri. Ya. Siapa Peri? Begitu Pak Peri. Coba Anda buka kitab Ayub pasal 33. Ya Bapak buka sendirilah. Oke, saya buka ya. Ayub Bukalah, buka Bapak buka, Bapak bacakan. Jadi kalau saya menunjukkan data, yang buka adalah saya. Kalau Bapak menunjukkan data, Bapak yang buka. Jangan nyuruh-nyuruh saya. Silakan. Bentar ya, saya itu Silakan Pak Peri. Tenang Pak Peri, jangan nervous. Weh, aku Gimana Pak Peri? bentar ya, bentar. Ya kebalik Pak Peri. Mau kebalik ya, balik. Enggak, masih pakai kamera belakang, jangan kamera depan dibalikin. Kamera belakang. Jangan kameranya dibalikin begini, jangan begini. Ya, kamera belakang. Bentar. Ya, tenang aja, nggak usah nervous. Nah, Sudah? sebentar. Kok jadi kebalik ya? Kebalik, Pak. Kebalik itu. Kebalik ya. Kebalik, Pak. Apa Alkitabnya? Dibalikin. Ini sudah dibalikin, di mana dibalikin ini? Sudah. Ya Alkitabnya dibalikin gini. Enggak boleh dibalikin. Tunggu bentar. Kok nggak boleh dibalikin? Bentar. Aduh Pak, dibalikin Alkitabnya. Bentar ya. Baca aja deh. Aduh dibalikin. Iya. Dah, wajah. Saya suka Anda juga harus baca supaya Iya, oke, silakan. Iya. Enggak, bapaknya aduh. Nah, Kebalik, Pak, kebalik. Kebalik, Pak. saya bacakan saja ya. Iya, boleh, silakan. Saya bacakan saja. Oke, saya bacakan saja. Iya. Gimana Pak Peri? Silakan. Di kitab Ayub pasal 33 ya, ayat 4. Kamu bilang kan roh Allah itu diciptakan. Saya baca ya. Roh Allah telah membuat aku. Jadi roh Allah itu pencipta, bro. Roh Allah Gimana? dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas Iya. yang maha kuasa. Roh. Iya, betul. Ya. Betul itu. Kenapa Betul itu, Anda Pak. bilang roh itu ciptaan? Ternyata roh itu Iya. pencipta. Ternyata Salah, Bapak salah, pemahamannya salah, Pak. Bapak sudah pakai kacamata, jangan pakai efek kacamata lagi, Pak. Gak bagus lihatnya. ini jelas ya. Iya, nanti saya jelaskan, Pak. Coba Anda baca. Iya, nanti saya jelaskan, Pak Peri. Nanti saya jelaskan. Pak Peri gak usah pakai efek kacamata lagi. Nah, kayak gitu aja. Silakan, saya jelaskan. Baik, saya tanggapi boleh? Silakan. Iya, Pak. Kalau kita yang membuat kita hidup itu adalah roh. Kalau roh kita sudah nggak ada, namanya mayat, namanya jenazah. Itulah makanya disebut roh Allah yang telah membuatku hidup. Memang manusia yang membuat kita hidup itu adalah roh, bukan roh itu adalah pencipta, bukan Pak. Tetapi contoh, motor kita hidup karena ada bensin, bukan bensin yang menciptakan motor, bukan, tetapi itu adalah media atau alat yang membuat motor itu menjadi hidup. Sepeda motor, mobil, kendaraan menjadi hidup. Sama, yang membuat manusia adalah Allah. Yang menjadikan kita bisa berbicara, bisa berkedip, itu adalah roh. Tetapi perihal roh itu bagaimana, itu dalam Mazmur. Jadi gitu konteksnya, Pak. Nih saya tunjukkan. Anda itu menafsirkan kalau Ini itu ayatnya, jelas. Pak. Kalau saya jelas nih. Masalahnya Sabar Pak. Pak Peri sabar Pak Peri. Saya bacakan dulu Pak Peri. Masha debar Yahweh al Yisrael neum Yahweh notes shamayim peyoshed aref peyosher ruah adam bekirbo. Ini Zakaria 12 ayat 1. Oke, saya baca 12 ayat 1 ya, sebentar. Firman Tuhan tentang Israel. Sabar dulu Pak. Aduh, si Bapak ini mau dibacain kok.
Ya. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Jadi roh itu adalah ciptaan, satu ya. Kedua, Mazmur. Tadi sudah saya tunjukkan Mazmur. Mazmur 104 ayat 30. Lihat Pak ya. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Dalam bahasa Ibraninya Tesala ruaha yebareun yud hades penai adama. Segamblang inikah ayat yang Bapak tolak? Roh Kudus ciptaan, makanya Nabi Musa tidak nyembah Roh Kudus. Umat Islam tidak nyembah Roh Kudus, hanya agama pagan saja yang menyebut Roh Kudus adalah Allah, Pak. Musa tidak pernah menyebut Roh Kudus adalah Allah. Islam tidak pernah menyebut Roh Kudus adalah Allah. Tapi Kristen menyebut Roh Kudus adalah Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sementara tidak ada Musa nyembah Roh Allah. Silakan Pak Peri. Sudah. Di dalam Sakaria pasal 12 ayat 1 adalah apa? Ya adalah apa, kan tadi sudah dibaca, Bapak, ini adalah apa? Roh di dalam Sakaria 12 ayat 1 adalah roh manusia, itu bukan roh Allah. Jangan kamu apa ya? Bodoh-bodohi kami. Ya, di dalam Sakaria 12 ayat 1 bukan roh Allah. Loh, di situ. Pokok baca Mazmur. Sekarang Mazmur, ya Mazmur 104 ayat 3. Ya itulah yang membuat Ayub hidup, Pak. Roh manusia itulah yang membuat Ayub hidup. Makanya itu bukan roh Allah, itu roh ciptaan. Udah di Wahyu 33 ayat. Coba sekarang Mazmur 104 30 dibaca. Mazmur 104 30 dibaca. Coba. Jadi Sakaria 12 ayat 1 jelas ya. Mazmur 104 30. Mazmur 104. Ya, astagfirullah, bukan roh manusia. Roh yang ada di dalam diri manusia adalah ciptaan, bukan roh manusia. Rohnya ya dari Tuhan, Pak. Oke. Aduh, Bapak ini. Roh di dalam manusia itu ciptaan, tapi roh Allah itu bukan ciptaan. Roh pada Allah tidak. Wah, apa Mazmur 104 30. Coba, sekarang Bapak baca. Nih. Tinggal Bapak bacakan aja. Saya sudah tunjukkan nih. Nih, Mazmur, coba Bapak baca. Ini Mazmur. Ini sudah ada di pinggir Bapak itu. Mazmur 104 30. Engkau mengirim. Oke. Ini apabila engkau mengirim rohmu. Oke. Ini roh huruf kecil. Ya. Rohnya huruf. Oke, set. Itu sama. Apa perbedaan R besar dengan R kecil? R besar dan R kecil sama dengan Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Kalau Tuhan itu sama dengan dewa. Sekarang tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Ada R besar, ada R kecil. Oke. Kalau itu tidak ada sih. Tapi kita tidak ada. Ini terjemahan siapa? Siapa yang menentukan R kecil R besar adalah, kalau R kecil itu bukan, kalau R besar itu adalah rohnya Tuhan. Ini mana? Ini jelas-jelas tertulis rohmu dalam bahasa Ibrani. Saya tanya sama Pak Peri. Pak Peri, saya mau bertanya sama Pak Peri. Original teks dari Perjanjian Lama itu apa? Bahasa apa? Original teks dari Perjanjian Lama adalah Ibrani. Sekarang yang kedua, dalam bahasa Ibrani apakah ada kapitalisasi? Oh, enggak ada. Macet. Tetapi untuk tetapi di kitab Ayub, kitab Ayub 33. Ya kok jadi ke Ayub, malah ke Ayub lagi. Kita tidak sedang membahas Ayub, Pak. Pak Peri, kita sedang tidak membahas kitab Ayub, yang kita bahas Mazmur. Rohmu itu, tapi bukan roh yang melekat pada Allah. Itu bukan roh melekat. Sama juga. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Emang Anda sudah bertemu dengan Allah? Dari mana Anda tahu? Saya tanya. Jadi Anda harus. Dari mana Anda tahu? Roh manusia dan roh Allah. Anda harus bedakan. Itu roh Allah. Mazmur 104 30 itu roh Allah. Dalam bahasa Ibrani Anda tahu? Dalam bahasa Ibraninya Anda tahu atau tidak? Saya tanya. Sebelum saja, di Ayub pasal 33 ayat 4, kenapa? Malah ke Ayub, jangan lari. Pak Peri, jangan lari ke Ayub.
Saya kalau Ayub sudah saya tunjukkan, sudah saya jawab tadi. Mazmur 104:30, ketika Tuhan mengirim rohnya, dan roh Tuhan itu adalah tercipta. Jangan lari ke Ayub. Apakah roh manusia mencipta? Apakah roh Ayub yang Anda baca itu sudah saya tadi jelaskan, itu sebagai alat. Itu mencipta. Dia mencipta. Saya tanya. Mana ada orang Mazmur 104:30 roh Allah adalah ciptaan? Coba Anda baca ya. Oke, dengarkan sekali lagi ya. Supaya Anda lebih paham lah. Ya. Dengarkan sekali lagi saya baca. Boleh, silakan. Kalau roh manusia memang tidak bisa mencipta, tapi roh Allah telah membuat aku. Ya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kalau roh emang tapi roh Allah umat Islam juga percaya, Pak. Umat Islam juga percaya kalau roh itulah yang membuat kita hidup. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah, sabar teman-teman ya, ini yang muslim nih. Quran surat As-Sajdah ayat ke-9. Kenapa kita bisa hidup? Karena kita ditiup oleh rohnya Tuhan. Betul. Nah, itulah yang membuat kita hidup. Iya, tetapi roh itu sendiri, sabar Pak. Roh itu sendiri adalah ciptaan. Mazmur 104:30. Oke, boleh saya jelaskan sedikit? Macet. Boleh saya jelaskan sedikit? Roh. Ya, silakan baca lagi Mazmur. Bentar. Coba Bapak Mazmur. Bapak buka Mazmur. Sebentar. Bapak buka Mazmur. Oke, saya mau jelaskan. Kau sudah paham? Ini di sini disebutkan apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ini rohmu itu loh, roh Tuhan itu. Rohmu. Saya mau jelaskan. Macet kan? Saya mau jelaskan. Tapi coba jelaskan. Oke. Jadi begini, ketika Allah meniupkan ya nafas hidup kepada Adam, ketika dia menciptakan Adam yang pertama, itu kan roh. Kok Adam sih? Nafas, itu nafas. Iya, roh Tuhan itu, roh Tuhan. Beda dengan Ayub pasal apa? Ayat 29, pasal 29. Ayub itu sudah saya jelaskan tadi Pak, itu alat saja. Sama di dalam Islam juga, yang membuat kita hidup itu adalah roh. Sama kan roh Allah yang dimiliki di pasal ayat 4 Ayub pasal 29 dengan Mazmur yang kamu baca, dan juga di apa? Nah, ditawari. Saya tanya nih, saya tanya sekarang kepada Anda. Saya tanya sekarang kepada Anda, ya. Saya tanya sekarang kepada Anda, ini R kecil dan R besar yang menentukan siapa? Itu memang di dalam bahasa Ibrani tidak, tetapi dalam bahasa Indonesia jelas sama. Tidak ada. Siapa yang mengadakan R kecil? Saya tanya. Dalam bahasa Ibrani tidak ada, sabar Pak. Anda tadi sudah menanggapi, saya tanggapi ulang. Dalam bahasa Ibrani tidak ada kapitalisasi. Sekarang saya tanya, yang menentukan ini adalah roh kecil siapa? Kalau di situ kan, apabila engkau mengirimkan ditanya apalah, dijawab apa? Saya tanya sama Bapak. Dalam bahasa Ibraninya tidak ada mengenal kapitalisasi. Sekarang saya tanya, yang menentukan ini roh kecilnya ini besar atau kecil ini siapa? Yang menetapkan? Yang menetapkan. Ya, kalau yang menetapkan itu dari penerjemah tentunya. Siapa penerjemahnya? Siapa penerjemahnya? Kalau di siapa penerjemahnya? Oke. Siapa penerjemahnya, saya tanya. Saya kalau di Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi Lembaga Alkitab LAI. Sekarang saya tanya, LAI merujuk kepada ilmu apa? Gramatikal yang mana menentukan itu R kecil dan R besar sehingga membedakan antara roh Tuhan dengan roh yang lain. Sementara dalam bahasa Ibraninya, Pak, saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Ya. Dalam bahasa Ibraninya tidak ada R kecil, tidak ada R besar. Tesalah ruahaha, rohmu di sini tuh. Rohmu, nggak ada R kecil, R besar. Jadi yang membuat Kristen tersesat itu salah satunya adalah LAI. Oke, sekarang menulis kok R kecil, R besar. Mazmur berapa itu, Bro? Mazmur berapa? Mazmur 104:30. 104:30, sebentar ya. Mazmur 104 ayat 30. Iya, jadi yang membuat sesat itu LAI. Kok dibilang R kecil, R besar? Sejak kapan bahasa Ibrani ada R kecil, R besar? Res itu ya udah gitu bentuknya, sama seperti huruf Arab.
Huruf Arab itu tidak pernah mengenal kapitalisasi. Jadi Kristen ini disesatkan gara-gara R kecil dia. Bahasa Inggris Coba. juga bro sama. Die Spirit. Bahasa Inggris. Sekarang saya tanya, Die Spirit. Musa Tetap menerima Die Spirit, bro. Die Musa Spirit itu. Musa Die Spirit. sekarang saya tanya, Daud menerima firman Tuhan itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Ibrani, saya tanya. Bahasa Ibrani, tapi kita kan lihat apa perbandingannya. Macet. Kita Bahasa lihat Inggris dengan bahasa Indonesia sama-sama terjemahan. Kenapa tidak merujuk kepada yang aslinya Ibrani? itu jelas Roh Allah itu menciptakan. Ya udah, sekarang saya tanya. Dalam bahasa Indonesia, R kecil dan R besar itu yang menentukan Tuhan atau manusia? Tapi ketika Anda menggunakan Mazmur, itu Roh Allah Tanya apa, jawab apa? Anda mau menjelaskan, tapi Saya tanya sama Bapak. 9 ayat 4. Jadi saya sudah bilang Roh Allah itu pencipta. Iya, saya tanya sama Bapak. Yang menentukan itu R kecil dan R besar, baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu siapa? Saya cuma Kaidah satu ilmu penjelasan bahasa saya. mana yang digunakan, saya tanya? Pasal 29. Kos cuma itu satu. Roh Allah itu yang Yang saya tanya, kaidah, Pak, saya itu belajar bahasa Ibrani juga, Pak. Meskipun saya nggak pinter ya. Yang menjadi landasan LAI menentukan R kecil R besar, atau dalam King James Version atau dalam versi manapun, yang membuat mereka membedakan R kecil dan R besar ini siapa? karena begini, Gramatikal bahasa Ibrani yang mana? Oke. Mereka membandingkan dengan Ayub pasal 29. Ayub 29 itu apa? Roh apa? Roh Ayub. Allah. Sedangkan di Mazmur dan juga di apa tadi Tawari ya. Sorry, bukan Tawari. Di apa tadi? Malah Tawari. Bukan Tawari yang tadi Anda sebutkan. Mazmur 104:30. Bukan yang satu sebelumnya. Zakaria 12 ayat ke-1, Zakaria. roh yang ada Zakaria dalam 12 diri ayat manusia itu adalah ciptaan. Iya, roh itu ciptaan, Pak. Ciptaan betul. Roh manusia Nah, ini itu bukan roh manusia. Sekarang saya tanya, dalam Mazmur itu roh manusia atau roh Tuhan? itu adalah Dalam penciptaan. Mazmur itu roh Tuhan atau roh manusia, saya tanya. Oke, roh di dalam Mazmur itu adalah nafas. Itu ciptaan betul. Ditanya napas. Di Wahyu. Kan bisa nafas. Aduh, kok napas? Pak, saya tanya, dalam bahasa Ibraninya napas itu apa? Dalam bahasa Ibraninya, napas itu apa, Pak? Nefas. Nefes. Kok jadi? Iya, sama kan Sekarang saya nefes. tanya, di sini tulisannya nefes atau ruah. Sekarang saya tanya, di sini, sebentar kita lihat teman-teman ya, bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya, di sini tulisannya nefes atau ruah? Bapak bisa baca apa enggak? Di sini tulisannya nefes atau ruah? Oh, saya tidak paham. Saya tidak paham Ibrani. Tidak paham Ibrani. Teman-teman yang paham, ini res, ini vav, ini chet, ini kaf sofit, dibacanya ruahaha, bukan nefes. Macet Oke. Pak Peri. Belajar lagi, Pak. Coba Anda baca di Ayub 33 ayat 4 bahasa Ibraninya. Coba. Oke, boleh. Saya baca. Ayub berapa? Ayub 33 ayat 4. Sebentar. Ayub 33 ayat 4. Ya. Baca Ya, sabar, Pak Ibrani. ya. Ya. Iya, boleh saya baca. Nah, sekarang sebelum saya baca, dalam Ayub nefes atau ruah? Kalau di dalam Ayub, kalau di sini roh, ya. Kan saya Kena dia. Terjatuh diri. Aku bacakan dalam bahasa Ibraninya. Nih ya, roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa telah membuat aku hidup tuh. Ya. Oke, kita baca dalam bahasa Ibraninya ya. Ya. Dalam bahasa Ibraninya, ruah el asad nih ya. Ruah, ini ada bacaan ruah tuh. Kok bukan nepes, Pak? Ruah el asad nih fenismat sadai ya, sadai tehayeni.
Di mana nepes? Katanya nepes. Berarti ruah itu menciptakan. Betul, betul. Saya akui Anda jujur. Berarti Mazmur 104:30 itu adalah ciptaan kok jadi aduh. Itu roh Allah menciptakan. Betul, roh Allah. Aduh, gimana sih Bapak ini? Bukan nefes di situ. Di situ bukan Loh kok nefes. saya mengakui saya Oke, saya mau turun ya. Saya sudah buktikan karena sudah baca. Aduh, Bapak Ferry. Aduh, Pak Ferry kemana? Jangan kabur, Pak. Jangan kabur, Bapak. Kenapa? Saya tidak kabur. Tapi Anda sudah buktikan. Mazmur 104:30 katanya nepes, ternyata ruah, Bapak. Kata Bapak nepes. Loh, di mana nepesnya? Ini saya bacakan loh, teman-teman. Dia kan yang meminta saya baca. Katanya di sini adalah nefes dalam bahasa Ibraninya. Ruah el asatni penismat sadai. Tehah. Bapak. Allah menciptakan. Si Bapak ini saya lagi bacakan. Ini Bapak yang baca. Ini Bapak yang minta dibacakan. Saya bacakan. Ruah el asatni fenismat sadai tehayeni. Di mana nefes? Anda tadi bilang napas. Baca ini. Wahyu. Gimana sih tadi katanya nefes? Ayub pasal 33 ayat. Ya. Allah menciptakan. Bapak tadi, Bapak jangan insomnia ya. Bapak jangan teman-teman yang pelupa itu apa namanya? Insomnia ya. Insomnia itu susah tidur. Apa namanya teman-teman? Anemia ya. Bapak jangan anemia. Apa? Teman-teman yang pelupa itu apa teman-teman? Bapak jangan anemia. Bapak jangan anemia. Tadi bilang nepes, sekarang sudah saya tunjukkan amnesia. Terima kasih. Bapak jangan amnesia. Tadi Bapak mengatakan nepes, setelah saya baca ternyata ruah. Ayat yang lain. Malah kecerocos. Pak, Bapak tadi mengatakan nepes, setelah saya baca dalam bahasa Ibraninya adalah ruah. Di Mazmur, betul, itu di Mazmur. Tapi kalau di Tadi Bapak, aduh. Di Ayub loh, itu ruah. Ini Pak, saya bacakan. Ruah Pak, ini Pak bacaannya nih, saya bacakan. Teman-teman ya, ruah Bapak dengerin dulu. Bapak astagfirullah si Peri. Bapak Peri dengarkan dulu. Ya ampun. Ruah el asatni fenis semat sadai tehayeni. Ya tehayeni. Di mana ada nepesnya? Ruah ternyata di sini. Ruah el Pak, rohnya Tuhan. Betul Anda, betul. Astagfirullahaladzim. Coba Anda buka ini. Allah yang Mazmur 104. Dan nafas yang maha kuasa. Mazmur 104. Bro, itu tidak bisa dibantah. Jadi Anda sendiri baca, bukan nefes tapi ruah. Ruah Allah. Iya, masalahnya ruah itu ciptaan atau bukan nih Pak? Baca Bapak sekarang Bapak baca. Sekarang Bapak baca nih. Sekarang Bapak baca di sini apa? Jelas. Apabila engkau apa? Coba Bapak baca. Apabila engkau mengirim Apabila engkau mengirim apa Pak? Apabila engkau mengirim rohmu. Tetapi kalau di Astagfirullah, dia nyerocos terus nggak mau denger ini. Apabila engkau mengirim ruahmu itu bagaimana Tuhan? Mereka tercipta Pak. Ini loh ayatnya sangat jelas. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Astagfirullahaladzim. Pak, saya tanya sekarang. Sekarang saya tanya, ini apa nih? Yang menjadi ciptaan Allah ini siapa di sini? Itu memang bisa nefes. Tapi kalau ini tulisannya nepes atau ruah? Saya tanya. Di sini tulisannya nepes atau ruah? Kok di Ayub lain? Berarti ini salah. Berarti ini salah. Itu betul. Kok betul? Berarti roh ciptaan. Itu betul. Berarti roh ciptaan betul. Itu betul. Jadi kalau berarti roh ciptaan. Loh, sudah jelas berarti roh ciptaan. Ayo. Itu adalah ruah. Aduh, rohmu di sini ciptaan. Di mana tertulis nepes di sini? Di mana tertulis nepes di sini?
Coba Anda baca di Ayub pasal 33. Loh, tadi sudah saya baca berulang kali, nggak ada nepes di situ. Itu di Mazmur. Di dalam Ayub. Di dalam Sakaria. Ayub, di dalam Ayub 33 nomor 4 itu nggak ada nepes. Adanya ruah. Ternyata rohnya Tuhan itu ciptaan. Ini loh, jelas ini ayatnya. Mazmur itu adalah roh yang diberikan kepada manusia. Itu Di mana roh yang ayatnya? Di mana? manusia. Bukan Tapi itu. kalau Yang di- diberikan itu di Zakaria 12 ayat 1, Pak. Allah itu Yang pencipta. diberikan itu Zakaria 12 ayat 1, Pak. Pak Peri, yang diberikan itu Zakaria 12 ayat 1. Ini roh Tuhan loh, Pak. Dibaca. Menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu jelas. Oke, saya tanya. Memang Ayub 33, sabar. Ayub 33 ada kata nefesnya atau tidak? Ayub 20, Ayub 33. Sebentar. Sekarang tunjukkan kepada saya. Pak Peri, tunjukkan kepada saya Ayub 33 ada kata nefes, tunjukkan. tidak usah dibantah. Ayub 33, Ayub 33 nomor 4 ditunjukkan di mana ada kata nefes di situ. Tunjukkan silakan. Di situ tidak ada kata nefes, itu ruah. Makanya kan Loh, saya katanya katakan, tadi nepes, sekarang tidak ada kata nepes. Gimana, memang berat, saudara. itu di Mazmur. Tadi katanya nepes. Tadi katanya di Mazmur nefes. Baik, kita lihat di Mazmur nefes. Sekarang tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Pak Peri. Tunjukkan kepada saya ada kata nepes di dalam Mazmur. Tunjukkan. Di mana? Di Ayub itu Di mana? adalah ruah. Malah ke Ayub. Tadi Ayub sudah nggak ada kata nepes, nggak bisa dibuktikan. Sekarang saya tanya, di dalam Mazmur 104:30 tunjukkan kata nepes di mana? Tapi di dalam tadi Anda sudah baca, tetapi di dalam Di mana? ruah. Di mana di dalam Mazmur ada kata nepes? Saya tanya, di mana? Di dalam Ayub 33 ayat 14. Malah Ayub lagi. Sudah, Pak, sudah belajar lagi, Pak. Makan. Aduh, kabur. Dasar oten dikasih tahu. Nandar di dalam Ayub itu nepes. Ternyata nggak ada kata nefes. Di dalam Mazmur nggak ada kata nefes. Memang Pak Peri ini sudah tua, Pak. Bukannya belajar, udah salah maksa lagi. Itu dalam Ayub ada kata nepes. Ternyata nggak ada kata nepes. Memang botolnya minta ampun Pak Peri ini dari dulu nih, teman-teman. Kalau si Peri naik, ini Pak Peri nih. Aduh, mesti nih dikasih tahu yang benar pakai Ibrani. Nah, kalau ada yang bilang Ibrani saya hafalan, tadi saya menghafal apa enggak? Enggak kan, langsung kan. Nandar Ibrani hafalan. Pak Peri bilang Ayub 33, Nandar bacakan Ibraninya. Langsung saya nggak hafalan kan. Mama, oh mama, aku ingin Alphard, ku rindu punya mobil mewah. Oke, salah naik nih mama nih. Mama salah naik ya. Wah, naik kepencit. Siap mama, hatur nuhun. Mama nih. Mama, oh mama, aku ingin mobil. Andren, Kristen atau Muslim, Andre? Ya, Muslim apa Kristen? Kristen, cuma mau nanya aja bang. Ya, Bu Arin. Ya gimana Bu Arin? Ini tadi kan aku iseng-iseng cari arti dari nama Al-Mahdi. Hah? Kok taruh ketawa? Apa-apa? Iseng-iseng tadi Al-Mahdi, Al-Mahdi ya. Iseng-iseng tadi cari artinya Al-Mahdi di ai. Al-Mahdi itu artinya memberi petunjuk. Al-Mahdi itu ya artinya kan, orangnya atau artinya? Kalau Al-Mahdi artinya itu yang memberi petunjuk. Oh nggak salah sih.
Enggak, yang keluar lain loh. Gimana sih? Kok pula? Coba Enggak. lah di HP-mu. Yang ibu tanya apa? Bukan Yang ibu itu tanya? yang keluar. Loh, ibu yang nanya kok saya yang ini. Ibu nanya apa? Al-Mahdi atau Al-Mahdi? Aku nanya tadi di AI. Ketik di AI, tahu kan? Enggak, Anda nanya apa? Jangan ketik di I. EA bukan IA, bukan I. EI. Itulah itu. Itulah itu. Oh, itulah itu dah, Bu. Enggak, ibu nanya apa? Nanya apa? Artinya Al-Mahdi. Iya apa? Yang keluar Nanya. lain. Ini gua bingung nih, mau nanya apa sih, Bu? Siapakah Al-Mahdi gitu maksudnya? Bukan, artinya itu, arti nama itu apa? Iya, Kan terus keluar- apa hubungannya? Keluar tadi bahasa Arabnya kok lain. Ini ngomong apa sih, Bu? Apa Ini memang itu? Ibu lagi enggak, ibu nanya apa dulu? Ngomong apa? Mau ngomong, apa betul Al-Mahdi itu artinya yang keluar di HP-ku tadi? Yang keluar Ya tahu apa nggak yang keluar di HP-nya? Yang keluar di Is, HP-nya itu apa? Bahasa Arab dia dibikinkan ini. bahasa Astagfirullahalazim. Tunjukkan kayak gimana HP-nya? Ku Yang bilang keluar ya. di HP-nya ibu ya gua nggak bisa baca. Orang HP-nya di ibu kok gua yang cari sendiri. Astagfirullah. Al-Mahdi itu orang yang memberikan petunjuk. Siapakah dia? Al-Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Dijelasin. Al-Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad yang kelak akan memimpin umat Islam bersama Nabi Isa alaihissalam memberantas antikristus yaitu Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, begitu. Aduh.